dari awal sebenarnya kalian memotret kehidupan Bu Halimah ini kan mewakili sebenarnya kehidupan para nelayan. Nah, kalau di dalam film dokumenter yang berjudul Halimah dan Perahu Bekasnya sebenarnya apa saja yang disampaikan di film itu? Iya, kalau dalam film ini kita menyampaikan terkait bagaimana perjuangan perempuan nelayan yang ada di Desa Torsiaje. Terus yang kedua, bagaimana data-data yang kami kumpulkan melalui INRI bisa berdampak untuk membuat suatu aturan yang ada di desa. Untuk menjaga ekosistem. Iya, ya? untuk menjaga ekosistem. Terus Yang ketiga dari isu ekonominya. Jadi dari film itu kita bisa melihat Ibu Halimah sedang menyimpan uang hasilnya melaut untuk nanti dibelikan perahu bekas. Jadi itu yang pesan-pesan itu yang kita sampaikan ke penonton. tingkat kesulitannya seperti apa itu waktu bikin film ini? Kalau waktu kita syuting itu kan pas di musim ombak, jadi musim barat kalau orang-orang bilang di sana. Itu ombaknya kencang. Terus kita punya adegan bahwa Ibu Halimah ini kan menumpang sama nelayan laki-laki. Jadi pas itu kita mulai syuting itu ombaknya kan kencang. Jadi semua nelayan itu sudah putar balik kembali ke kampung karena nggak bisa ini lagi, bisa melaut. Jadi gagal pengambilan gambar. Jadi gagal pengambilan untuk karena Ibu Halimah ini kan menumpang ke nelayan laki-laki, diturunkan di satu pulau di air yang surut. Harusnya begitu, nanti dijemput lagi bawa pulang gitu. Jadi adegan Bu Halimah ke sana nggak ada itu? Nggak ada ini. Cuman kita ajak Ibu Halimah menggunakan speed. Direka ulang? Iya, direka ulang maksudnya Ibu Halimah ngambil cari gurita. Karena kita di hari pertama untuk cari gurita itu nggak dapat. Karena memang sulit juga. Karena ekosistemnya itu udah parah kan. Yang kedua kita dapat, itu pun 1 ekor. Makanya dia bersyukur walaupun dapat 1 ekor. Untung juga kalau enggak film ini kering ini ya. Iya. Kalau enggak beli dulu di pasar taruh di situ. Baik, apa yang paling berkesan kalau dari pembuatan film ini? Pertama saya belajar bagaimana buat film dokumenter, itu yang pertama. Belum pernah bikin? Pernah bikin tapi tidak seperti yang Igal ajarkan ini. Jadi kita berterima kasih banyak untuk Igal. Yang kedua, saya ternyata tidak hanya merekam saja. Saya belajar dari prinsipnya Ibu Halimah. Apa itu? Dia walaupun udah janda tapi dia sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Jadi 2 peran itu dijalankan sama dia. Bersamaan ya? Ya, dia menghidupi orang tuanya. Anaknya berapa? Anaknya 1. Sementara orang tuanya tadi sakit-sakitan ya? Ya, satu sudah pas kita syuting itu Bang di hari ke-4 kalau nggak salah itu ibunya meninggal. Oh, yang ibunya ada di gambar tuh lagi sakit itu udah meninggal? Udah meninggal. Baik, kembali ke Indi tadi. Indi, jadi kamu mendata, yang didata adalah ukuran dari guritanya, jenis kelaminnya. Iya. Terus setelah didata, untuk apa data itu? Kan sebelum ininya kan kita data dulu kan. Kita data aja dari panjang kepala, terus kita lihat jenis kelamin sama bobot gitu. Jadi kenapa sampai kita adakan seperti itu? Pertama, kalau misalkan dari jenis kelamin itu kan, kalau misalkan yang ditangkap itu banyak jenis kelamin betina, jadi kan itu kayak membunuh generasi selanjutnya gitu. Jadi tidak ada kalau sudah lagi. Ketahuan situ, apakah akan ada upaya untuk melepas kembali, membeli atau apa? Keadaan sudah mati ini ya? Kalau di nelayan, karena kemarin itu kan ada beberapa nelayan kan yang bilang kan sempat pas di lokasi pendataan itu ada gurita yang ukuran kecil, baru jenis kelaminnya betina kan. Terus dibilang, kenapa Pak masih tangkap gurita yang kecil gitu kan? Kenapa tidak dilepas? Terus dibilang itu untuk uang bensin gitu kan. Katanya seperti itu, uang untuk bahan bakar gitu. Terus saya bilang kan begini, ini gurita betina loh gitu.
nanti kan kalau misalkan Bapak ambil yang gurita betina semua, nanti tidak ada lagi yang gurita yang akan berkembang gitu. Bapak itu istilahnya tuh sudah membunuh generasi selanjutnya gitu. Oh, jadi ini mengedukasi masyarakat. Iya. Jadi ada perjanjian nggak kalau gitu? Atau cuma mengedukasi jangan ya, karena nanti ini akan membuat punah nih. Iya Bang, jadi sebenarnya gini, kita kan untuk gurita ini baru 1 tahun kan jalan. Jadi kita nggak bisa langsung ini ke masyarakatnya, ntar kita diserang balik kan. Iya. Jadi kita perlahan-lahan Pelan-pelan. untuk mengedukasi. Karena siklus gurita ini kan hanya bisa bertahan 1 tahun sampai 12 bulan sampai 18 bulan. Itu siklus gurita. Jadi karena gurita ini kan salah satu jenis hewan yang setia juga. Jadi Kalau dia pasangannya mati, dia tidak akan menikah lagi. ya hanya kawin 1 kali. Oh. Jadi Iya. gurita hanya kawin 1 kali. Satu kali beranak ada berapa? Sampai bisa 100 ya. 300.000 telur gurita. Wah. Tapi yang jadi, Yang jadi hanya sekian persen gitu dari 300 itu karena banyak yang dimakan oleh Belut. hewan lain Lain. yang di laut gitu. Jadi yang yang tumbuh jadi bayi gurita itu cuman sedikit. oke, jadi ini mengedukasi lah sebenarnya masyarakat dengan adanya pengukuran, pendataan tadi ya. Itu setiap hari pendataannya? Iya, setiap hari. Oke, jadi harus ada di pasar atau di mana itu? Di Pengepul. dermaga, pengepul. Kalau kita stay-nya di Pengepul. Pesan moral sekarang. Apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan di dalam film Halimah dan Perahu Bekas? Ya kalau saya kan dengan penggunaan aplikasi ini kan kita akan bisa tahu ternyata siklus gurita ini begini dan kita harus menjaga itu ekosistem lautnya karena bahwa semua apa yang ada di muka bumi ini kan pastinya mengalir ke laut. Jadi kalau di darat udah rusak, di laut udah rusak ya tambah sumber pangan kita udah nggak ada lagi. Itu yang harus disadarin oleh masyarakat ya, terutama nelayan. Nelayan. Dengan film ini saya pribadi berharap bahwa perempuan nelayan itu lebih dilihat lagi karena untuk mendapatkan minimal untuk mendapatkan kartu kusuka. Jadi kartu usaha kelautan dan perikanan. Jadi mereka bisa mendapatkan akses itu agar bisa dilindungi oleh pemerintah untuk mendapat kartu asuransi nelayan dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu misalnya ketika mereka melaut terus ada kecelakaan yang kita tidak tahu, ada kecelakaan di laut dan mereka tidak mendapat perlindungan sama sekali dari pemerintah. Gitu. Baik, terima kasih Nicole, Vina, Indi ya sudah berbagi cerita dengan kami di sini dan penonton di rumah. Jadi sekali lagi terima kasih. Di acara ini saya sering mengimbau Anda, mengajak Anda, siapapun Anda untuk ayo kita berbuat baik sekecil apapun. Perbuatan baik itu untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Platform yang digunakan adalah Benih Baik. Ini hanya salah satu alternatif. Anda boleh melakukannya dengan siapa saja dan dengan cara apapun juga. Nah, kali ini saya ingin mengundang owners dari Bella Rosa, ya, Pak Asep dan Bu Erni untuk naik ke atas panggung sini. Ini adalah orang-orang baik yang sudah ikut mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, dan juga saya mengundang dari Benih Baik, Firdaus Juli. Terima kasih Om Fir. Ya, sehat. Baik, sehat, semangat, bahagia. Yes. Jadi ini cerita tentang kebaikan ya. Jadi kalau boleh tahu Om Fir, Bella Rosa selama pandemi ini ya, ikut juga mengulurkan tangan. Boleh diceritakan apa bantuan yang diberikan oleh Bella Rosa? Okay. Jadi Bella Rosa ini bukan pertama kalinya Om Andi membantu saudara-saudara kita yang prasejahtera. Jadi waktu awal pandemi sebenarnya sangat mengejutkan. Tadi Pak Asep juga cerita, Bu Erni cerita namanya pandemi ya, bisnis tidak terlalu bagus, tapi mereka tetap ingin berbagi. Dan mereka mengupayakan, jadi sejak 2020 sudah membagikan kue-kue kering untuk lebaran bagi keluarga-keluarga prasejahtera agar ada kebahagiaan di rumahnya.
2021 dilanjutkan dan mengejutkan Om Andi. Di pandemi ini bukannya turun tapi malah naik karena memang orang baik itu rezekinya ada aja. Ya kita berikan plus dong ya, kita percaya itu. Semakin banyak kita berbuat baik berbagi, semakin banyak Tuhan akan memberikan rezeki ya. Amin. Banyak orang takut miskin kalau berbagi. Ini nggak ada ketakutan. Nggak ada malah. Duitku berkurang, pandemi lagi, bisnis lagi turun. Tapi kok masih tetap mau berbagi? Karena yang kita pikir, yang udah pasti ya, berbagi nggak akan membuat kita miskin gitu. Oke, boleh diulang supaya banyak orang percaya itu. Iya, kenyataannya emang berbagi nggak akan membuat kita miskin. Baik, silakan secara simbolik diberikan bantuannya dari Bella Rosa. Bella Rosa ini perusahaan apa? Kue kering dan coklat. Kue kering dan coklat dan sirup. Silakan diserahkan Terima kasih kepada Firdaus Yuli. nantinya Pak Asep. Ya. Terima kasih banyak Bu Erni, terima kasih Pak Asep. Seperti biasa saya juga mau berbuat baik, tapi nggak bagi kue kering. Kita bagi buku. Buku ini bagi siapapun yang menginginkannya, Anda bisa mengaksesnya melalui kuis di Twitter, Instagram, Facebook, Kick and the Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini tidak dari awal tapi dari tengah-tengah, juga jangan khawatir karena acara ini atau episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube. Dan bagi Anda yang juga ingin berbuat baik, sekecil apapun juga bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka cara yang paling mudah adalah melalui benihbaik.com. Lalu siapa yang perlu kita bantu? Kali ini kebetulan ada program penggalangan dana untuk seorang anak yang pernah anak kecil perempuan, dia fashion designer, punya bakat yang luar biasa. Dia mendesain baju-baju batik dari Karawang yang kemudian dari semua kegiatan itu dia terdorong untuk membantu para pembatik di Karawang. Dia ingin membangun sebuah rumah kreasi di mana disitulah tempat untuk berkarya dan hasilnya tentu aja bisa dijadikan penopang ekonomi bagi warga masyarakat yang bergerak di industri ini. Namanya adalah Akela Naraya. Karyanya itu sudah mendunia karena dia sering tampil di acara-acara internasional. Kalau Anda tergerak hatinya untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Akela Naraya, masih 12 tahun dia, maka Anda bisa klik benihbaik.com dan Anda bisa mencari sebuah program yaitu benihbaik.com/campaign wujudkan kampung batik Karawang yang diinisiasi oleh Akela Naraya. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.